Akademi Politik KDS ini dibentuk dengan kurang lebih ada 3 hal yang ingin kita capai. Yang pertama, kita ingin melahirkan politisi-politisi yang handal. Jadi gambaran dari politisi yang handal itu adalah mereka yang memiliki kapasitas, baik kapasitas ilmu pengetahuan atau wawasan, baik itu kapasitas moral atau integritas, ya. Sehingga ketika para politisi ini memiliki integritas, wawasan, mudah-mudahan bisa memberikan kinerja yang terbaik. Yang kedua, Akademi Politik KDS juga dibentuk mudah-mudahan bisa memberikan rekomendasi, bisa ikut merumuskan kebijakan publik, sehingga kita bisa bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan masukan-masukan, pikiran-pikiran positif kita, kira-kira yang terbaik untuk membangun Ciamis ke depan itu seperti apa. Dan yang ketiga, Akademi Politik KDS mudah-mudahan bisa menjadi opinion leader. Kita ingin membangun tradisi ilmiah, tradisi keilmuan, tradisi diskusi, tradisi transformasi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Sehingga dari Akademi Politik KDS ini bisa menjadi opinion leader, selalu terlibat, selalu hadir, ya, dalam setiap permasalahan yang ada di Kabupaten Ciamis. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa alasan kenapa pada kegiatan ini kami mengangkat tema kajian program strategis pemerintah Kabupaten Ciamis dalam APBD tahun 2022 di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang pertama, Perda itu merupakan informasi publik yang sudah seharusnya selayaknya diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga Akademi Politik KDS mudah-mudahan membantu pemerintah dalam mensosialisasikan setiap peraturan daerah, termasuk di dalamnya Perda tentang APBD. Yang kedua, kita ingin mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk senantiasa bersinergi dengan pemerintah dalam rangka mengejawantahkan visi dan misi Ciamis yang sudah disepakati dan tersurat di dalam RPJMD Ciamis tahun 2019 tahun 2024. Ketiga, kita ingin memastikan bahwa apapun yang menjadi kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya untuk masyarakat Kabupaten Ciamis. Hadirin yang berbahagia, yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan mencoba sedikit menyampaikan gambaran APBD tahun 2022, ya. Walaupun APBD ini kalau tidak salah mungkin nanti bisa dikoreksi oleh fraksi PKS, belum ditetapkan menjadi APBD, masih dalam evaluasi gubernur. Tetapi kami mengambil informasi dari dokumen yang sudah diparipurnakan yang biasanya tidak jauh berbeda dengan yang nanti ditetapkan. APBD Kabupaten Ciamis itu totalnya kurang lebih 2,7 triliun, ya. Di mana pendapatan daerahnya 2,4, belanjanya 2,7. Jadi APBD kita 2022 itu mengalami defisit kurang lebih 361 miliar. Sehingga ada pembiayaan daerah senilai 361 miliar. Nah, hadirin yang berbahagia, konstruksi APBD Ciamis tahun 2022 ini untuk urusan pendidikan kurang lebih dianggarkan 1.035 miliar atau identik dengan 37,7% dari total APBD. Jadi APBD kita sudah memenuhi undang-undang
bahwa anggaran pendidikan harus di atas 20%. Ya, sudah hampir 38%. Yang terdiri dari belanja operasi senilai 108 miliar, 908 miliar, belanja modal 127 miliar. Kemudian untuk urusan kesehatan, APBD Kabupaten Ciamis itu kurang lebih 365 miliar. Identik dengan kurang lebih 13,3 miliar. Dan ini pun telah sesuai dengan undang-undang bahwa anggaran kesehatan minimal harus dianggarkan 10% dari total APBD. Dan Kabupaten Ciamis sudah diangkat 13,3%. Di mana belanja operasi senilai 347 miliar, belanja modal kurang lebih 18 miliar. Nah, yang masih mengkhawatirkan kita semua adalah urusan pemerintah di bidang ekonomi. Dalam APBD tahun 2022, kita hanya bisa menganggarkan ya kurang lebih 82 miliar atau 2,9% dari total APBD. Jadi kurang lebih 3%. Anggaran yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi di berbagai dinas, ya kurang lebih ada 6 atau 7 dinas yang berkorelasi langsung dengan kegiatan ekonomi, kurang lebih 3%. Nanti ini menjadi tentunya kajian menarik, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, itulah sedikit gambaran terkait APBD Kabupaten Ciamis tahun 2022. Karenanya kepada yang terhormat Ketua Fraksi PKS, jazakumullah atas kesediaannya menjadi narasumber. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang ekonomi. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Bidang, Ketua Bidang ya, di Bapeda, Pak Amin ya, yang hadir pada kesempatan ini. Semoga juga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan pertemuan ini sedikit banyak Akademi Politik KDS memberikan kontribusi pengetahuan minimal bagaimana agar masyarakat semakin mengetahui, memahami tentang struktur APBD kita. Ya. Salah satu poin tadi sudah saya sampaikan, defisit 361 miliar, kemudian bidang ekonomi hanya 3%. Tentunya pemerintah daerah punya alasan ya kenapa hal itu bisa terjadi begitu, dan tentunya mudah-mudahan sekali lagi yang terpenting pertemuan ini menjadi ajang silaturahim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.